Haleluya, shalom. Puji Tuhan, silakan duduk yang berdiri tadi. Oke, puji Tuhan. Saudaraku, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menerima Kristus baptis hari ini 19 orang. Nah, 19 orang, puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti bersuka cita di surga melihat anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Dan sore hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu teladan dari keteguhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, kita tahu bahwa kita ada di tempat ini karena Tuhan Yesus menebus kita dan menjadikan kita menjadi milik Tuhan. Ketika Dia mati di atas kayu salib, menebus kita, menyucikan kita, menguduskan kita, dan kemudian kita menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Dan juga tuh saudaraku, bukan cuma Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, untuk membeli kita dari dosa. Tetapi Yesus pun menjadi manusia itu untuk menjadi contoh buat kita. Bagaimana sebenarnya kita harus jadi seorang manusia. Banyak orang yang mungkin kehilangan standar bagaimana sebenarnya dia harus menjadi manusia. Banyak pengajaran, banyak pendapat, banyak filsafat, banyak hal yang ada di dalam dunia yang kita dengar. Tetapi sebenarnya seperti apakah kita harus menjadi seorang manusia? Yesus Kristus menjadi manusia, salah satu tujuan terbesarnya setelah menebus kita adalah Dia menjadi contoh. Begini loh cara hidup menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Bapa di surga. Dan Yesus kemudian menjadi teladan buat kehidupan kita. Karena itulah Alkitab berkata di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hari ini saudaraku, kita sedang berada dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan. Teu bisa teu miluan saudaraku. Semuanya harus ikutan perlombaan. Enggak ada penonton, semuanya pemain, semuanya bertanding, semuanya harus lari dalam perlombaan ini. Ya, kita diwajibkan untuk mengikuti perlombaan setelah kita menjadi milik Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan adalah marilah kita melakukan semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Haleluya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Iman kita mungkin tidak sempurna. Tetapi marilah kita mengikuti Kristus. Dan Dialah nanti yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, Dia tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita berlomba dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Sebab Dia adalah teladan untuk hidup kita. Teladan untuk apa? Dalam segala hal. Teladan dalam kekudusan, teladan dalam tingkah laku. Dalam semuanya. Dan sore hari ini kita belajar teladan di dalam keteguhannya menjalani sebuah kehidupan. Bagaimana Kristus itu teguh. Kenapa Yesus bisa teguh? Kita bisa belajar bahwa Yesus tahu rencana hidupnya. Ketika seseorang tahu rencana kehidupannya, dia akan bisa bertahan dan teguh menjalani kehidupan. Beda dengan orang yang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Dia gampang terombang-ambing, dia gampang belok kanan, belok kiri. Karena dia tidak tahu kemana dia mau pergi. Karena dia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Tapi apabila dia tahu tujuan hidupnya, maka dia akan teguh berjalan ke depan tanpa mudah dikalahkan, tanpa mudah digoda oleh apapun. Lihat Kristus. Di dalam Yohanes 12 ayat 27, dan 18:37 berkata demikian. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Wow. Ini sebuah ayat yang luar biasa. Ketika Kristus diperhadapkan kepada derita kematian di salib. Yesus berkata seperti itu. Sekarang apa yang akan kukatakan? Apakah aku akan berdoa, Bapa selamatkanlah aku? Tidak, kata Yesus. Sebab justru untuk itulah aku datang. Wow, dia tahu ada masalah. Dia tahu ada tantangan, ada penderitaan. Tetapi dia tetap teguh maju ke depan. Karena apa? Karena dia tahu untuk itulah aku datang. Saudaraku,
Apabila kita tahu tujuan hidup kita tidak akan mudah belok kanan, belok kiri. Kita akan tidak mudah tergoda, kita akan tetap maju terus. Kemudian, maka kata Pilatus kepada Yesus, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Di sini kita lihat, Yesus tahu pasti untuk apa dia lahir, untuk apa dia datang. Dan dia teguh menjalani kehidupannya ketika dia tahu untuk apa dia lahir. Saudaraku, untuk apa engkau ada di sini? Apabila kita tahu tujuan kehidupan kita tidak akan mudah goyah. Kita akan teguh berjalan ke depan. Masalah, tantangan, godaan, tawaran tidak akan mudah mengalahkan kita. Kalau kita tahu dengan pasti tujuan hidup kita. Kita dilahirkan di sini untuk apa? Kita sudah belajar berulang-ulang kali. Kita ada di sini, kita diciptakan untuk kemuliaan nama Bapa. Dan kalau itu kita sadar dengan kuat, aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita akan menjadi seorang yang teguh. Kita akan menjadi seorang yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Yesus tahu rencana di dalam hidupnya. Karena itulah dia memiliki keteguhan yang luar biasa. Saudaraku, di situ Martin Luther pernah berkata, Kristus berdiri teguh seperti batu karang. Ia menghadapi iblis, dosa dan maut tanpa gentar. Karena ia tahu bahwa dengan penderitaannya ia akan menebus dunia. Wow, dia tahu. Dan ini yang membuat dia bertahan. Ini yang membuat dia teguh menjalani kehidupan. Kita perlu tahu pasti untuk apa kita ada di sini. Untuk apa hidup di dunia ini. Kita perlu tahu dengan pasti. Maka kita akan memiliki keteguhan teladani Kristus. Yang tahu tujuan kehidupannya. Saudaraku, sekali lagi saya ingin bertanya. Apa tujuan hidupmu? Ini yang perlu kita evaluasi, kita periksa, saudaraku. Yesus menghadapi tantangan untuk sebuah tujuan yang besar. Bukan hanya mengakhiri sebuah tantangan. Saudaraku, tujuan Kristus mati di atas kayu salib bukan cuma untuk mati. Tetapi di balik semua penderitaan itu ada tujuan yang besar. Yaitu untuk menyelamatkan kita. Dan tujuan itulah yang dia tahu. Tuhan tahu persis di tengah semua masalah. Di tengah semua penderitaannya. Itu ada tujuan yang hebat. Ada tujuan yang besar. Karena itulah dia tidak menyerah. Ketika dia harus menghadapi masalah penderitaan yang menimpa dia. Karena dia tahu tujuannya mengalami penderitaan seperti itu. Ketika tantangan tidak membuat kita semakin kuat, tantangan itu kehilangan tujuan utamanya. Saudaraku, apakah kita mengerti? Ketika Tuhan mengizinkan kepada kita masalah, tantangan, kesulitan, pencobaan, apa maksudnya? Saudaraku, maksud dari semuanya itu seperti Kristus, dia menderita di atas kayu salib, itu bukan cuma untuk menderita, tetapi ada tujuan. Dan kita pun sama, saudaraku. Ketika kita mengalami masalah, tantangan, pasti ada tujuan. Tuhan mengizinkan segala perkara terjadi dalam hidup kita, itu bukan tanpa tujuan. Semua yang Tuhan izinkan kepada kita terjadi, itu pasti ada tujuannya. Ketika masalah datang, ketika penderitaan datang, pasti Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah untuk membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertumbuh. Jadi saudaraku, apabila kita mengalami masalah, tantangan, pencobaan apapun dalam hidup kita, ingat bahwa tujuannya bukan untuk memecahkan masalah itu. Tetapi tujuannya adalah supaya kita bertambah dewasa. Apabila setelah itu masalah selesai, kita bersuka cita, bukan? Ketika percobaan atau kesulitan selesai, kita bersuka cita. Tapi ketika kita tidak bertumbuh, maka sebenarnya masalah itu tidak menemukan tujuan utamanya. Tujuan utama kita menghadapi kesulitan dan Tuhan izinkan adalah supaya kita bertumbuh. Apabila masalah selesai, tapi kita tidak bertumbuh, maka penderitaan itu kehilangan tujuan utamanya.
Karena itu saudaraku, kita perlu tahu ketika sebuah masalah penderitaan itu terjadi, Tuhan punya tujuan untuk kita. Ketika kau pernah sakit, ketika kau pernah bangkrut, ketika kau pernah ditipu orang, ada tujuan yang besar. Kalau kita kehilangan kekuatan, kalau kita kehilangan dampak, kita tidak bertumbuh, maka semua masalah itu kehilangan tujuan utamanya dalam hidup kita. Sia-sia semua itu terjadi. Karena itu saudara, mari kita tahu dan ingat seperti Kristus mati di atas kayu salib bukan cuma untuk dia menderita. Tapi ada tujuan yang lebih besar daripada itu. Demikian juga kita, ketika kita menderita apapun, maka tujuan utamanya adalah untuk membuat kita bertumbuh. Semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Jangan kehilangan tujuan itu. Kita perlu tahu bahwa segala perkara terjadi untuk sebuah tujuan. Dan dengan demikian kita akan menjadi teguh. Bukan jalannya yang sulit, tapi kesulitan itu adalah jalannya. Kadang-kadang kita berpikir kan, jalan teh sulit-sulit ting, hese-hese ting. Sebenarnya saudaraku, kesulitan itu memang jalannya untuk membentuk hidup kita. Untuk membuat kita lebih kuat, untuk membuat kita lebih dewasa. Karena itu apabila masalah terjadi, yang kita tanyakan bukan mengapa ini terjadi. Tetapi sebaiknya lebih baik kita bertanya, apa yang harus aku lakukan ketika masalah ini terjadi. Sikap seperti apa yang harus aku punya di dalam masalah. Kalau kita tahu sekali lagi tujuan masalah diizinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan menjadi teguh, kita akan menjadi kuat. Kita akan jalan seperti Kristus menghadapi tantangannya. Dia berkata, untuk itulah aku datang. Keren banget. Dan saudaraku, mari kita teladani Kristus. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupnya adalah sebuah proses. Saudaraku, bila Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang tidak bisa berubah, itu artinya Tuhan ingin kita berubah. Bukankah ketika kita menghadapi masalah, yang kita doakan adalah Tuhan tolong saya jadikan semuanya menjadi baik. Oke, tidak salah sih berdoa seperti itu. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang tidak bisa berubah, artinya kitalah yang harus berubah. Ada sebuah tujuan kenapa Tuhan tidak jawab doa kita. Tidak mengabulkan doa kita. Ketika Tuhan tidak mengabulkan, tidak merubah keadaan, ketika doa tidak merubah keadaan, maka kitalah yang harus berubah. Menjadi semakin kuat, menjadi semakin dewasa. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah sebuah tujuan. Jadi saudaraku, seringkali tujuan dari sebuah masalah bukan kapan selesai, bukan. Tetapi pengalaman itu mendewasakan kehidupan kita. Masalahnya mungkin tidak pernah selesai. Sampai akhir hidup kita mungkin tidak pernah selesai. Ada saudaraku masalah-masalah yang ketika dia berdoa pun ternyata Tuhan tidak kabulkan, tidak cabut duri dalam daging itu. Tapi Tuhan punya tujuan. Dan duri dalam daging itu tetap masih ada. Kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, dalam kelemahanmu lah kekuatanku menjadi sempurna. Ketika kita tahu semua tujuan itu, saudaraku, kita akan berjalan dengan teguh, dengan kuat di dalam semuanya itu. Masalah tidak akan membuat kita goyah, tetapi akan tetap teguh seperti Kristus. Saudaraku, banyak proses pendewasaan yang memang hanya bisa diperoleh dengan pengalaman. Tidak cukup hanya dengan tahu, mengerti saja, tetapi harus dialami. Saudaraku, banyak hal kan yang kita tahu. Dan ketika kita tahu, beda saudaraku ketika kita ngalaminya sendiri. Kalau teori mah gampang, tahu harus begini, harus begini, harus begitu. Tapi ketika mengalami, disitulah pendewasaan itu terjadi. Kita tahu Ayub kurang gimana, tahu segala hal, kebaikan, teori, semua tahu. Dia dengar dari semua orang, Tuhan itu baik. Dan itu yang membuat dia beribadah. Karena dia tahu Tuhan itu baik. Karena dia tahu Tuhan itu suci, dia harus beribadah kepadanya. Kepada Tuhan, dia tahu semuanya. Tetapi ternyata Tuhan mengizinkan sesuatu untuk dia alami sendiri dari pengetahuan dia itu.
Dan kemudian dia bukan cuma tahu, dia kemudian mengalaminya sendiri. Kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Dan itu beda sama sekali. Itulah yang membuat dia bertumbuh. Itu yang membuat dia mengenal Tuhan lebih private, lebih pribadi. Tahu Tuhan. Dulu dari kata orang. Aku tahu tentang Tuhan. Tapi hari ini mataku sendiri yang menyaksikan itu. Wow. Jadi saudaraku, kadang-kadang banyak hal yang tidak mungkin kita menjadi dewasa apabila kita tidak mengalami sesuatu. Karena itu Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Iblis datang, Tuhan, Ayub cuma teori. Ya dia kan baik, dia enak. Semuanya cuma teori, coba cabut semuanya itu. Kebaikannya, kekayaannya, kesehatannya, keluarganya, kejayaannya, cabut semua itu. Dan kita akan lihat siapa dia sebenarnya. Dan benar saudaraku, ketika itu dicabut semuanya. Ayub harus belajar mengenal Tuhan. Bukan cuma dari kata orang saja. Bukan cuma dari apa yang dia pernah dengar saja. Tetapi dia harus mengalaminya sendiri. Saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu untuk kita mengalaminya. Ada maksud Tuhan secara pribadi. Untuk hidup kita. Tetap teguh dalam semuanya itu. Tuhan punya rencana dalam semuanya. Tuhan sedang berbuat sesuatu dalam hidup kita, saudaraku. Mengerti ada sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan ketika proses itu selesai, maka kita lebih mengenal Tuhan. Atau ketika proses itu tidak pernah selesai, kita semakin mengandalkan Tuhan. Semua itu terjadi karena rencana Tuhan. Dan saudaraku, satu hal lagi, kita perlu tahu bahwa Yesus itu merasakan kesusahan kita, penderitaan kita, perjuangan kita. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Berita baik. Yesus sendiri sudah turun sendiri. Dia menyelami sendiri dan dia tahu. Sehingga dia tahu persis bagaimana cara menolong kita. Karena dia merasakan sendiri. Bukan sebagai Tuhan Allah. Tapi sebagai manusia. Sama seperti kita. Dan karena dia pernah mengalami semuanya itu. Dia bisa menolong mereka yang dicobai. Yaitu kita. Dia ada mendampingi kehidupan kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku, ketika kita konseling dengan seseorang, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani dan berusaha mendoakan kita, berusaha menghibur kita. Tetapi satu hal, Kristus lebih dari itu. Dia dapat merasakan perjuangan kehidupan kita. Dia dapat mengerti apa yang kita alami lebih daripada semua orang. Karena itu dia bisa menolong kehidupan kita. Saudaraku, di situ dikatakan, dan sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ngomong-ngomong soal pencobaan, saudara. Pencobaan apa yang dialami manusia pada kali pertama? Taman Eden. Hawa, Adam. Dan kemudian Adam dan Hawa mengalami pencobaan, bukan? Dan kemudian sekian ribu tahun kemudian Yesus Kristus mengalami pencobaan juga. Seperti Hawa, Adam dicobai oleh iblis di Taman Eden. Yesus dicobai di padang gurun. Dan pencobaannya hampir persis sama. Pencobaan pertama adalah engkau adalah anak Allah. Rubah batu ini jadi roti karena kau lapar. Kau bisa. Ayo. Rubah batu jadi roti. Engkau perlu, engkau pingin karena engkau lapar. Dan engkau bisa. Rubah batu jadi roti. Ini juga pencobaan diberikan kepada Hawa. Engkau bebas, boleh. Engkau memiliki kebebasan. Dan yang kedua, iblis datang kepada Yesus. Jatuhkan dirimu dari sotoh bait Allah itu. Sebab firman Tuhan berkata bahwa malaikat akan menatang engkau sehingga engkau tidak terjatuh kepada batu.
Hawa mengalami hal yang sama. Bukankah Allah berfirman bahwa buah itu tidak boleh kau makan? Tekniknya sama, saudaraku. Menjungkir balikan firman. Dan pencobaan yang ketiga adalah, aku berikan kepadamu semuanya, kekayaan dunia ini. Tapi satu hal, sembahlah aku. Hawa mengalami pencobaan yang sama. Kalau kau makan buah ini, kau akan jadi seperti Allah. Kau tidak lagi perlu Allah. Kau bisa jadi Tuhan untuk dirimu sendiri. Tidak perlu lagi Tuhan. Saudaraku, ternyata Hawa melihat buah itu menarik untuk dimakan. Dan dia ambil buah itu. Karena dia tertarik. Saudara, pertanyaannya adalah, ketika Yesus dicobai, apakah Yesus tertarik? Sama seperti Hawa. Menurut saudara tertarik atau enggak sih? Pertama-tama sebelum tertarik, apakah godaan itu menarik? Saudara, kalau tidak menarik tidak akan jadi godaan, bukan? Iya, kalau tidak menarik tidak akan jadi godaan. Itu dijadikan tawaran dan godaan karena menarik. Saudaraku, ditawari ini, tawari itu. Mungkin di antara kita, aku tidak tertarik kepada hal yang seperti itu. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang membuat Anda tertarik? Apa yang membuat kita tertarik? Kita seringkali memiliki kelemahan-kelemahan yang berbeda. Soal harta aku tidak, tapi mungkin soal yang lain. Yesus ketika dia dicobai, apakah dia tertarik? Saudara, ini pertanyaan yang mungkin gimana ya? Menurut saudara tertarik apa enggak sih Yesus ketika mendengar tawaran itu? Tertarik apa enggak sih? Jelas tawarannya pasti menarik lah. Karena sekali lagi kalau tidak menarik tidak akan ditawarkan. Karena ini menarik maka ditawarkan. Tapi masalahnya adalah Hawa tertarik, Yesus tertarik atau tidak? Dan kita bisa lihat dari peristiwa yang terjadi adalah Yesus kemudian berkata, ada tertulis. Ini bukan masalah tertarik atau tidak. Tapi ada kebenaran yang harus dia ikuti. Dan dengan kebenaran itulah dia menolak semua godaan. Dia teguh di dalam kebenaran. Saudara, ini satu hal yang perlu kita mengerti. Bahwa hidup dalam kebenaran membuat kita teguh terhadap godaan. Apabila kita melihat Kristus, dia hidup dalam kebenaran, dirinya dipenuhi dengan firman. Segala hal godaan, dia balik kepada firman. Dan disitulah dia berlindung. Disitulah dia menyerang, disitulah dia menolak semua godaan. Kebenaran itu yang membuat dia teguh. Dia teguh di dalam kebenaran. Setiap kali kita tergoda oleh apapun juga, coba saudaraku kita periksa, saya memeriksa, kita semua memeriksa diri. Apabila kita mudah tergoda oleh sesuatu, maka disitulah kita perlu bertumbuh dalam kebenaran. Baca Alkitab dengan benar, renungkan dengan baik. Di situ kita akan teguh di situ. Tidak mudah terganggu, tidak mudah tergoda, tapi teguh di tengah kebenaran itu. Saudaraku, Roma 12 ayat yang kedua berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku, Alkitab berkata jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat mengetahui manakah kehendak Allah yang berkenan, yang baik dan sempurna. Berubahlah. Saudaraku, berapa banyak kita bergumul dalam hal ini. Tuhan kudu kumaha. Saya terikat, saya bergumul, harus gimana lagi? Saya berjuang terus. Saya tahu ini salah, tapi saya gagal lagi, Tuhan harus gimana? Apalagi yang harus kulakukan? Kita berjuang terus bergumul. Saudaraku, satu hal yang perlu kita lakukan, lupakan semua pergumulan itu. Mulai bertumbuh dalam kebenaran. Dan ketika kita mulai bertumbuh dalam kebenaran,
ketika godaan itu datang, kita berkata firman Tuhan berkata. Dan kita hidup bertumbuh di dalam kebenaran itu yang akan membuat kita teguh. Menolak semua godaan, menolak semua masalah, menolak semua pencobaan itu, saudara. Tumbuh di dalam kebenaran. Baca Alkitab, renungkan, hidupi dengan baik, hidupi dengan benar. Bukankah Alkitab berkata, setiap orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, artinya hidup di dalamnya, artinya adalah mempraktekkannya, merenungkannya, hidup di dalamnya. Setiap orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, tidak mudah digoyahkan oleh angin, hujan, banjir. Dia tetap berdiri kokoh. Tetapi orang yang cuma dengar, tapi tidak hidup di dalamnya, dia seperti mendirikan rumah di atas pasir. Gampang sekali roboh. Oleh angin sedikit, oleh godaan sedikit, dia langsung goyah. Tetapi Kristus hidup dalam keteguhan kebenaran. Karena itu kita perlu belajar lebih banyak, teguh, tinggal di dalam kebenaran. Saudaraku, dalam tantangan dan ketidakmengertian, kebenaran adalah benteng kehidupan. Banyak hal yang kita enggak ngerti terjadi dalam hidup kita. Banyak hal. Saudaraku, apabila itu terjadi dalam hidup kita, mari bersembunyi saja di dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Bersembunyi saja di situ. Itu adalah benteng. Itu adalah tempat yang tidak pernah salah. Tinggal saja di situ. Tinggal di dalam kebenaran. Tetap yakin dan tinggal dalam kebenaran dan tidak tergoda untuk cepat-cepat mengambil jalan pintas. Dan apabila kita teguh terus di dalam kebenaran, walaupun kadang-kadang pada saat itu kita merasa bodoh, kita merasa rugi, kita merasa melepaskan kesempatan, tetapi satu kali kita akan bersyukur bahwa kita hidup benar. Dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Satu kali kita akan mensyukuri semuanya itu. Ya memang kadang-kadang saudaraku, ketika kita memegang kebenaran itu, kadang-kadang kita merasa rugi, kita dicemooh orang, kita dibodoh-bodohin orang, dan kita sendiri merasa bodoh. Tetapi satu kali kita akan bersyukur, untung pada saat itu aku memilih kebenaran. Saudara, iman itu juga harus kita miliki, melampaui logika dan emosi. Satu kali Blaise Pascal pernah berkata, hati itu memiliki alasan yang tidak bisa dipahami oleh akal. Jadi dalam akal itu kadang-kadang bertempur dengan hati kita. Hati kita ingin percaya, iman kita ingin percaya, tapi akal kita, otak kita itu bertarung dengan kita. Saudaraku, ketika pikiran tidak sama dengan firman Tuhan, pasti firman Tuhan yang benar. Itu aja udah. Banyak kali kan standar-standar dunia ini berubah dan kemudian merubah pikiran kita. LGBT, benar apa enggak sih? Dan hari-hari ini begitu banyak promosi, begitu banyak rasionalisasi bahwa LGBT itu normal. Itu bukan dosa, itu bukan kesalahan. Itu adalah cuma perubahan alam saja. Dan dunia berusaha mempengaruhi pikiran manusia bahwa itu adalah wajar. Saudaraku, ketika banyak hal-hal relatif seperti itu, balik saja kepada kebenaran. Pasti Tuhan yang benar, pasti firman Tuhan yang benar. Pasti firman Tuhan yang benar. Saudaraku, ketika kita disakiti orang, dan kita pun berpikir untuk mengampuni seseorang, tapi hati kita berkata bodoh banget kalau aku ampuni dia lagi. Sudah 3 kali dia lakukan itu kepadaku. Semua orang kan mencemoohkan kamu mau bodoh. Sehingga kemudian Petrus mungkin pernah mengalami itu. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, berapa kali aku harus ampuni saudaraku? 7 kali? Yesus berkata bukan. 70 kali 7 kali. Dan kemudian mungkin Petrus itu datang ke temannya. Bro, saya datang kepada Rabi. Rabi bilang katanya aku harus mengampuni 70 kali 7 kali. Padahal temanku bilang 3 kali cukup.
Lebih dari itu bodoh. Saya padahal nanya kepada Yesus, kepada guru kita itu 7 kali. Bukan 3 kali lagi, seperti yang orang-orang bilang. Aku nanya 7 kali. Tetapi ternyata Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Bro, mana yang benar? 3, 7, atau 70? Keteguhan di dalam kebenaran. Keteguhan di dalam kebenaran. Ketika kita dibingungkan dengan hal-hal seperti itu, pegang saja firman Tuhan, itu pasti benar. Banyak hal yang mempengaruhi segala hal terjadi dalam hidup kita. Banyak hal. Nilai-nilai yang berubah. Medsos mengeluarkan pengajaran-pengajaran tanpa kita sadari, bukan? Mempengaruhi cara pikir kita. Kembali kepada firman Tuhan. Teguh di dalam kebenaran itu. Pasti Tuhan yang benar. Saudara, kita juga punya iman di atas keraguan. Teguh di atas keraguan-raguan. Kita memiliki cukup terang untuk melihat kebenaran, bukan? Tetapi juga cukup kegelapan untuk menguji keteguhan iman. Ketika kita melihat terang, semuanya jelas, kita ngerti semua. Tapi kadang-kadang ada juga kegelapan yang membuat kita harus beriman di dalam kegelapan itu. Seakan-akan kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tetapi disitulah justru iman bertumbuh. Tidak semua hal bisa dijelaskan dalam hidup ini. Tidak semua hal, tetapi satu perkara adalah iman tidak perlu penjelasan. Saudara, ketika Ayub dicobai, Tuhan, kenapa kau lakukan ini kepadaku? Apa salahku? Mari berperkara. Tuhan tidak berikan penjelasan apapun sampai akhir. Tidak pernah. Tuhan hanya ingin, Ayub, kamu harus percaya kepadaku. Tanpa penjelasan apapun. Allah hanya mempertontonkan siapa dirinya di hadapan Ayub. Dan disitulah dia percaya kepada Tuhan. Ayub percaya kepada Tuhan tanpa penjelasan apapun. Iman itu di atas semua logika kita. Iman itu di atas semua keraguan-raguan kita. Tanpa iman kita tidak akan pernah ada penjelasan yang cukup, selalu aja nanya. Tanpa iman selalu ada penjelasan, selalu aja kita ada penjelasan yang tidak cukup. Ini begini, ini begitu, ini begitu. Kalau begini bagaimana, kalau begitu gimana. Tapi dengan iman tidak perlu ada penjelasan apapun. Saudara, iman adalah keberanian untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Keteguhan sejati adalah terus percaya bahkan ketika segala sesuatu tampak tidak pasti. Itu keteguhan. Keteguhan. Iman mempercayakan diri kepada Allah. Dan keteguhan adalah tetap mempercayai Tuhan ketika segala sesuatu kelihatan tidak pasti. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan itu punya timing, punya waktu. Dan ketika Tuhan bekerja, seringkali manusia nggak ngerti. Dalam proses pekerjaannya itu, pekerjaan Allah itu. Dalam proses waktu yang masih berjalan, manusia nggak ngerti. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sudah tahu kisah Abraham? Dia harus mempersembahkan Ishak. Ketika dia bawa Ishak itu, Tuhan tahu enggak Abraham sayang sama Ishak? Tahu banget. Abraham, bawalah anakmu yang tunggal, yaitu yang kau kasihi, yaitu Ishak. Tahu. Dan kemudian Abraham bawa Ishak. Dan banyak penafsir bermacam-macam bagaimana galaunya perasaan Abraham di situ. Berjalan 3 hari dari kemahnya ke Gunung Moria. Dan di tengah perjalanan 3 hari itu tentunya banyak pergumulan dalam pikiran. Sampai akhirnya dia melihat Gunung Moria itu dari jauh. Dan dia naik bersama anaknya, bujangnya ditinggal di bawah. Dan kemudian dia beberkan itu kayu
Dan kemudian diikatnya Ishak, diangkatnya Ishak ke atas mezbah, dihunusnya belati. Dan ketika dia mau menyembelih anaknya, malaikat berseru, cukup. Dan setelah itu tiba-tiba dia melihat seekor domba tersangkut di semak belukar. Pertanyaan saya, mari kita pikirkan. Saudara, sejak kapan domba ada di situ? Enggak tahu sama sekali. Apakah domba itu tiba-tiba datang ketika malaikat berkata, cukup, beng, domba tiba-tiba lari? Ataukah ketika Abraham tiba di situ sebenarnya domba itu udah ada? Atau bahkan ketika dia berjalan 3 hari, malaikat sudah menuntun domba tanpa diketahui oleh Abraham. Di mana domba itu muncul? Jawaban itu muncul. Di mana? Kapan? Tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan punya waktu. Kapan memunculkan domba di tengah sebuah masalah. Tapi ketika dia berjalan, mungkin kalau tahu Abraham itu ketika berjalan, sebenarnya mah domba tenuturkeun saudaraku dari belakang. Kalau seperti itu, bukankah mungkin bujang itu berkata nyahok itu mah lain tadi di bejaan ayah domba. Bukankah perjalanan akan lebih mudah? Tapi ternyata tidak seperti itu. Kenapa kalau domba sudah ada di situ ketika Abraham naik? Kenapa dombanya kok nggak bunyi-bunyi sih? Diem. Dan nggak kelihatan ada domba kalau dombanya ada di situ. Tapi Tuhan punya waktu. Banyak hal terjadi dalam hidup kita nggak ngerti. Dan kita bertanya, Tuhan, kalau kau ada di sini, saudaraku tidak mati. Segala sesuatu dibuat Tuhan indah pada waktunya. Apabila kita tahu waktunya Tuhan, kita akan berdiri teguh dalam perjalanan ini. Kita tidak tahu domba itu ada di mana. Tetapi yang kita tahu adalah Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena saudaraku, mari teguh di dalam iman. Mari teguh di dalam perjalanan iman kita. Walaupun banyak hal yang seringkali tidak mengerti. Mari kita lihat gambar besar dari rencana Tuhan. Sekali lagi Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja ketika iblis menghasut untuk menciderai menciderai Ayub. Tuhan bekerja. Bukankah seperti itu juga Yusuf mengakuinya? Engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan bekerja merekakannya menjadi hal yang baik. Apabila kita lihat gambar besar, ada peristiwa-peristiwa kecil terjadi dalam hidup kita. Kita melihat gambar besarnya, bahwa segala perkara itu Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai Dia, orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, Yesus itu teguh di dalam proses. Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia taat, Dia teguh, Dia setia di dalam proses yang Dia jalani. Ibrani 12 ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Yesus mau menolong seseorang, dan orang yang mau ditolongnya itu adalah orang yang mengkhianati Dia. Seringkali atau mungkin pernah kita mengalami itu. Kita menolong seseorang, tapi malah orang itu membalas air tuba kepada kita. Yesus tahu. Ketika Dia melakukan itu, orang-orang yang Dia mau tolong, justru itulah merekalah yang menikam Yesus
dari belakang. Apakah Yesus berhenti? Tidak. Dia tahu tujuan hidupnya. Dan itu adalah keteguhan yang sangat luar biasa. Kristus tetap teguh dalam kasihnya, bahkan ketika manusia menolak dia. Wow. Saudaraku, kalau kita memiliki keteguhan seperti itu, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kuat, teguh dalam panggilan, dalam proses kehidupannya, dalam kekecewaan, apapun juga, dia tetap teguh. Lihat Yesus, dia tetap teguh ketika semua orang mengecewakan dia. Orang Farisi, imam, ahli Taurat menentang dan memfitnah dia. Murid-muridnya menyangkal, mengkhianati, dan kemudian meninggalkan dia. Pemerintah Pontius Pilatus membiarkan dia. Dan tentara Romawi menyalibkan dia. Dan pada puncaknya dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Semua meninggalkan dia. Apakah dia berhenti? Tidak. Dia tetap teguh berjalan di dalam kebenaran, di dalam tujuan kelahirannya. Dia tetap berjalan di sana. Saudaraku, ini teladan keteguhan yang luar biasa. Terlalu mudah kita digoyahkan oleh kekecewaan, oleh sakit hati. Kita lihat Kristus. Dia tidak mudah digoyahkan dari keteguhannya dalam semuanya. David, tolong Fit. Saudaraku, Yesus teguh dalam proses. Di Getsemani Yesus berserah kepada kehendak Bapa, bukan karena dia putus asa. Bukan karena dia putus asa sama sekali. Ketika dia menyerah dalam keteguhan, bukan di dalam keputusasaan. Bukan kekalahan, bukan kehancuran. Tetapi penyerahannya adalah keteguhan yang luar biasa. Buktinya adalah saudara, ketika Kristus pada akhir waktu dia di atas salib itu, dia, Alkitab berkata, dia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dia tidak menyerah. Dia tidak berada menjadi orang yang kalah dan terkapar. Buktinya, kalimat terakhir dia ucapkan dengan seruan yang keras. Dengan keyakinan dan keteguhan yang luar biasa. "Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saudaraku, kalau kita butuh satu teladan ketekunan, lihatlah kepada dia. Mari kita berjalan di dalam keteguhan iman kita kepada Yesus. Jadikan dia teladan. Dia yang akan menyertai kehidupan kita, dia ngerti semuanya. Dia tahu semua yang kita alami, dia mengukur semuanya. Dan kemudian dia menyuruh Paulus menulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Aku sudah mengukurnya, itu tidak lebih dari kekuatanmu. Ketika kau dicobai, aku akan berikan jalan keluar. Dan kamu akan bisa menahan semuanya itu. Haleluya. Yesus tahu perjuangan hidup kita. Jadilah seperti Kristus, teladani keteguhannya. Apa yang saudara alami sekarang ini? Ada pertanyaan masa depan? Ada kekecewaan? Ada kekhawatiran? Ada keraguan mungkin tentang iman, tentang pertolongan Tuhan? Yuk mari hari ini kembali kepada keteladanan Kristus. Dia teguh di dalam semua pencobaan semuanya itu. Amin.